Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya channel Bapak Aceng Fuad Hasyim Iqbal. Oke, terima kasih. Kita next ke selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa materi pokoknya. Yang pertama yaitu adalah A. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Dan yang kedua B. Turunnya wahyu yang pertama. C. As-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Dan D. Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Kita lanjut ke pembahasan pertama yaitu bertafakur di Gua Hiro. Pada saat kapan ya Nabi Muhammad mulai bertafakur di Gua Hiro? Nah, ini dia. Jadi Nabi Muhammad setelah umur pernikahan yang ke-14 tahun atau setelah menikah. Jadi kan umur Nabi Muhammad pas waktu menikah 25 tahun tambah 14 tahun. Jadi kisaran Nabi Muhammad itu umur 39 tahun atau mau ke 40 mulai bertafakur di Gua Hiro. Dan di sana Nabi Muhammad beribadah dan bertakarub kepada Allah, dan Nabi Muhammad pulang ketika bekalnya habis. Nah, itulah ya Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Dan yang kedua, B. Turun wahyu yang pertama. Nah, pada saat itu Jibril datang ke Gua Hiro, yaitu tepatnya pada malam Jumat 17 Ramadan. Pada saat itu Jibril datang dan memeluk Nabi Muhammad. Lalu Jibril pun mengatakan, "Iqra," yang artinya bacalah wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Saya tidak bisa baca." Dan mengatakan seperti itu lagi, "Iqra, saya tidak bisa baca. Iqra, saya tidak bisa baca," sampai 3 kali. Dan yang keempat kali Nabi Muhammad mengatakan, "Saya harus baca apa?" Lalu malaikat Jibril pun mengatakan kelanjutan ayat tersebut, yaitu menurunkan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Nabi pun mulai membaca dan menghafalnya. Dan setelah itu Nabi Muhammad pun pulang dengan keadaan takut dan gemetar. Lalu setibanya di rumah, Nabi Muhammad pun bertemu dengan Siti Khadijah. Lalu dengan keadaan pucat karena ketakutan, lalu Siti Khadijah pun bingung. Lalu Nabi Muhammad meminta Siti Khadijah untuk menyelimuti Nabi Muhammad. Lalu Siti Khadijah pun menyelimuti Nabi Muhammad sampai takut itu benar-benar hilang. Dan Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah pun menenangkan dan menghibur Nabi Muhammad. Dan pada saat itu keduanya yaitu Nabi Muhammad dan Siti Khadijah berangkat menuju Waraqah bin Naufal, yaitu seorang ahli kitab. Lalu Waraqah bin Naufal pun membuka kitabnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dan Waraqah pun berkata, "Demi Tuhan, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa." Dan Waraqah pun berkata, "Tabahkanlah hatimu, kelak engkau diangkat Rasul. Jangan takut, tetap bergembira dalam menerima wahyu." Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Siapakah orang pertama kali masuk Islam? Kita membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari keluarga, sahabat, anak-anak, dan hamba sahaya. Nah, dari keluarga yaitu pertama pastinya Siti Khadijah. Yang kedua dari para sahabat yaitu Abu Bakar. Dan yang ketiga dari pihak anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dan hamba saya yaitu Zaid bin Harith. Nah, setelah itu Abu Bakar Siddiq pun mengajak temannya masuk Islam. Di antaranya yaitu adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, teman Abu Bakar Siddiq ini menyambut dengan tangan terbuka terhadap masuk Islam. Tentunya orang yang masuk Islam harus dibina imannya. Lalu Nabi Muhammad menggunakan salah satu rumah sahabat untuk membina iman kaum muslimin. Nah, rumah itu yaitu di rumah
Al-Arqam bin Abi Al-Arqam atau disebut juga Darul Arqam. Nah, pada saat pembinaan itu tentunya kejadian tersebut diketahui oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kaum kafir Quraisy membenci keadaan tersebut dan berusaha menghalangi, mengancam dan menakut-nakuti, bahkan sampai ada yang menganiaya. Salah satu sasaran penganiayaan kaum kafir Quraisy yaitu adalah yang pertama Bilal bin Rabah, selanjutnya Ammar bin Yasir, dan Sumayyah atau istrinya Yasir, selanjutnya Habab bin Aris, lalu Ummu Ubais dan Zinnarah, dan selanjutnya Abu Fukaihah, lalu Al-Nadiyah dan Amir bin Fuhairah, dan yang terakhir adalah Hamamah bin Bilal. Mereka penganiayaannya dengan cara dipukuli, dicambuk, dijemur, ditindih dengan batu, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, begitulah tindak kekejaman dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy terhadap umat muslim pada saat itu. Dan yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, pada bagian ini kita akan membagi dua bagian, yaitu fungsi dan yang kedua mukjizat itu sendiri. Nah, dari fungsinya yaitu sebagai bukti kerasulan, dan yang kedua sebagai wibawa atau keagungan seorang nabi atau rasul, dan yang ketiga untuk melemahkan musuh-musuhnya. Nah, mukjizat itu sendiri yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, terus mukjizat Nabi Muhammad apa aja sih? Nah, ini dia salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling utama adalah Al-Qur'an. Yang kedua bisa membelah bulan menjadi dua bagian. Dan yang ketiga bisa memberhentikan dan memunculkan kembali matahari. Dan yang keempat bisa mengeluarkan air dari sela jari jemarinya. Yang selanjutnya yaitu bisa membuat makanan tidak habis dimakan. Dan yang keenam bisa menyembuhkan orang sakit, dan yang selanjutnya itu bisa melihat masa depan, dan masih banyak yang lainnya yang belum kita ketahui tentang mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kita simpulkan ya. Oke, kesimpulannya kita akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang tafakur Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua tentang wahyu yang pertama, yang selanjutnya yaitu as-sabiqunal awalun, dan yang keempat adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tafakur, Nabi Muhammad tafakur di Gua Hiro. Dan pada saat itu Nabi setelah menikah 14 tahun dan dilakukan selama berhari-hari. Sedangkan wahyu yang pertama diturunkan pada malam Jumat yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Dan yang ayat yang pertama yang diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, dan pada saat itu Nabi Muhammad takut dan gemetar. Sedangkan as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan yaitu Siti Khadijah atau dari keluarga ya. Yang kedua dari sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dari anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dari hamba saya yaitu Zaid bin Haris. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad di dalam buku ini dijelaskan ada 7 mukjizat. Kita bagi ya 7 mukjizat. Yang pertama adalah Al-Quran. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad diberikan mukjizat yaitu bisa membelah bulan. Yang ketiga Nabi Muhammad bisa memberhentikan dan memunculkan kembali matahari. Dan yang keempat bisa mengeluarkan air dari jari jemari, sela-sela jari jemarinya. Dan Nabi Muhammad bisa membuat makanan tidak habis dimakan. Yang selanjutnya Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa melihat masa depan. Nah, itu dia pembahasan kali ini. Materi kali ini diambil atau sesuai dengan KMA 183 dari buku Toha Putra 2016. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.